Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Banyak orang yang melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam perspektif. Ada yang melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut pandang yang positif, di mana beliau digambarkan sebagai seorang pemimpin yang adil, prajurit yang pemberani, dan juga seorang suami yang ideal. Namun, banyak juga masyarakat yang menggambarkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut pandang negatif, menggambarkan beliau sebagai pedofilia atau bahkan lebih kejam lagi, sebagai seorang teroris. Namun, dalam kesempatan kali ini saya ingin menggambarkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut pandang yang cukup unik, dari sudut pandang yang jarang didiskusikan oleh banyak muslimin, yaitu dari sudut pandang kaum difabel, tentang betapa pentingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kami kaum yang memiliki keterbatasan. Bagi kaum difabel, Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam lebih dari sekedar inspirator. Bisa dikatakan beliau adalah sosok pembela hak-hak kaum difabel. Bahkan 1400 tahun lalu, beliau selalu berada di garis terdepan untuk memastikan bahwa orang-orang yang memiliki keterbatasan dipenuhi hak dan kebutuhannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap kaum difabel dengan mengajarkan bahwa tak seharusnya ada stigma atau sikap negatif bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Beliau menekankan bahwa disabilitas tidak mempengaruhi kesempurnaan mereka di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mereka memiliki iman yang kokoh. Nabi juga mengatakan bahwa tak seperti kepercayaan banyak orang, terutama mereka yang hidup di masa jahiliyah, bahwa disabilitas bukanlah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi merupakan pengampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim tertusuk dari duri atau yang lebih dari itu kecuali Allah mencatat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat harkat dan martabat kaum difabel dengan menghapus kesedihan ataupun penderitaan yang mereka alami. Bahkan beliau selalu mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat tubuh dan rupa manusia, melainkan melihat hati mereka. Rasulullah alaihi salatu wassalam benar-benar hadir sebagai penyejuk mereka yang memiliki keterbatasan dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Tak lupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melindungi hak asasi kaum difabel dan menghapuskan diskriminasi berlandaskan disabilitas yang lazim terjadi sebelum datangnya Islam. Dalam salah satu riwayat diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menunjuk salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang tunanetra, sebagai muadzin. Perlu dicatat bahwa dalam struktur negara Islam, seorang muadzin memiliki jabatan yang tinggi, bahkan terkadang setingkat menteri. Abdullah ibn Maktum, seorang tunanetra yang
bergabung bersama orang-orang yang telah memeluk Islam dan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski matanya tak mampu melihat, ia diberi nikmat besar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ia memiliki naluri yang sangat peka untuk mengetahui waktu. Jika menjelang fajar, berbekal tongkat ia keluar dari rumahnya menuju masjid dan mengumandangkan azan di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Bilal ibn Rabah, Abdullah ibn Maktum selalu bergantian untuk mengumandangkan azan. Bahkan pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Abdullah ibn Maktum untuk memimpin kota Madinah saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di luar kota. Beliau memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada kaum-kaum yang memiliki keterbatasan fisik. Baginya, keterbatasan Abdullah bin Maktum bukanlah hambatan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Rasulullah SAW ingin mengajarkan bahwa mereka yang berkebutuhan khusus tak sepatutnya direndahkan, karena di balik kekurangan mereka pasti tersimpan potensi untuk berkontribusi dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Ada kisah lain yang cukup menarik tentang persahabatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum difabel, yaitu cerita dari sahabat Julaibib radhiyallahu anhu. Sahabat satu ini dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya karena memiliki tubuh yang pendek dan juga tak begitu menawan. Karena fisiknya yang kurang menarik, masyarakat kota Madinah kurang senang dengan keberadaannya di kota tersebut. Selepas peristiwa hijrah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ia seorang teman, seorang yang tidak dipedulikan oleh banyak orang. Dijadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teman. Beliau merawat dan mengangkat martabat Julaibib radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sesungguhnya Julaibib ini sebagian daripada aku dan aku daripada dia. Melalui hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menekankan bahwa betapa dekatnya hubungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Julaibib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan melamarkan seorang gadis cantik untuk Julaibib. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Julaibib dengan wajahnya yang kurang tampan. Rasulullah Wasallam menawarkan pernikahan untuknya, dan Rasulullah Wasallam saat itu berkata, kalau begitu Julaibib berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah ada orang yang akan menikahiku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau di sisi Allah adalah orang yang paling layak untuk dinikahi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya menikahkannya dengan seorang gadis yang tergolong paling cantik di kota Madinah serta mendoakannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Julaibib, ya Allah, limpahkanlah kepada keduanya kebaikan dan jangan jadikan kehidupan mereka susah. Doa yang diutarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di acara pernikahan Julaibib radhiyallahu anhu. Sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan gambaran nyata tentang bagaimana prinsip inklusi atau kesetaraan bagi kaum difabel
harus diterapkan. Beliau melakukan advokasi, tindakan nyata dalam rangka mendidik umatnya mengenal betapa pentingnya menerima, menyejahterakan, dan memberdayakan kaum difabel. Keteladanan lain yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melarang umatnya untuk merendahkan atau menertawakan mereka yang lahir tak sempurna. Sesuatu yang sering terjadi di masyarakat kita atau yang sering disebut dengan bullying. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghapuskan dan melarang orang-orang di sekitarnya untuk melakukan bullying, terutama terhadap mereka yang lahir dengan keterbatasan. Suatu hari, sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang juga merupakan seorang yang paling pandai menafsirkan Al-Quran memanjat sebuah pohon. Seketika angin terhembus sehingga Abdullah ibn Mas'ud terlempar hingga kaki beliau tampak. Seketika beberapa sahabat yang melihat tertawa karena kaki Ibn Mas'ud yang sangat-sangat kecil. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka dengan berkata, "Apa yang membuat kalian tertawa? Ketahuilah bahwa di hari kiamat kedua kaki Ibn Mas'ud akan lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud." Melalui cara ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya agar tidak menertawakan kaum difabel, terutama terkait dengan penampilan fisik mereka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sangat memahami kebutuhan mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Sebagai contoh, bagi mereka yang tak mampu menunaikan sholat sambil berdiri, ia perbolehkan untuk melaksanakan dengan duduk. Dan seandainya mereka masih tak mampu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkannya untuk salat sembari terbaring. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, ia akan mendapatkan 2 pahala dibanding mereka yang membaca secara sempurna. Apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad alaihi afdhalus salatu wassalam seharusnya menjadi bahan renungan untuk kita semua. Hari ini orang-orang yang memiliki keterbatasan sering dijadikan bahan cemoohan. Mereka terpinggirkan, diabaikan, bahkan seringkali dianggap sekelompok masyarakat yang lemah dan tidak berdaya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk peduli terhadap mereka yang lemah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan dengan sebuah hadis, "Innakum bertuzakuna min du'afaikum," bahwa kemenangan, kesejahteraan kalian tergantung dengan orang-orang yang lemah di antara kita. Yang artinya adalah kesejahteraan kita, kemenangan kita tergantung oleh bagaimana kita peduli terhadap mereka yang lemah di antara kita, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seharusnya telah menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk peduli terhadap mereka yang memiliki keterbatasan. Beliau mengajak umat manusia untuk selalu peduli terhadap orang lain dan terutama mereka yang lemah. Semoga apa yang dapat kita pelajari dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sikapnya terhadap kaum difabel dapat menjadikan kita lebih peduli, lebih ingin membantu kaum yang memiliki keterbatasan. Akhir da'wana jazakumullahu khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.